Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku membahas tentang contoh gambar soal yang ada di pelajaran perbandingan ya, atau rasio. Nah, aku akan bahas soal yang pertama ya. Dalam tes menguji rasa dua jenis susu kotak, 780 siswa memilih full cream ya. Oke, lalu hanya 220 siswa yang memilih high cal. Lengkapi setiap pernyataan berikut. Terdapat titik-titik siswa lebih banyak yang memilih full cream. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita mau lihat berapa banyak sih yang memilih full cream lebih banyak daripada yang memilih high cal, ya kita kurangin aja ya. Kan yang memilih full cream 780. Sementara yang memilih high cal adalah 220. Maka selisihnya ini adalah berapa yang lebih banyak yang memilih full cream. 0, 8 kurang 2, 6 ya. 7 kurang 2, 5. Jadi 560 ya. 560 siswa lebih banyak memilih full cream dibandingkan dengan high cal. Nah, sekarang B. Siswa yang memilih full cream lebih banyak daripada yang memilih high cal dengan rasio. Nah, yang memilih full cream lebih banyak adalah 560 ya. Jadi 560 dibanding dengan yang memilih high cal 220 ya. Nah, ini adalah rasionya. Nah, sekarang kita harus ini kan ditanya rasionya ya. Rasio dari siswa yang memilih full cream lebih banyak daripada yang memilih high cal. Nah, sekarang kita sederhanakan rasio ini ya, agar rasionya itu lebih sederhana. Kita bagi 2 aja dulu. 460 bagi 2, 280. 220 bagi 2 adalah 110. Nah, 280 bagi 2 adalah 140. Bagi 2 lagi, 50. 5 ya. Nah, ini masih bisa dibagi 5 ya. 140 bagi 5 adalah 28 ya. Sementara ini adalah 11. Jadi, rasio yang memilih full cream lebih banyak daripada yang memilih high cal adalah 28 banding 11. Nah, jikalau kita mau mencari rasio dari yang memilih full cream dan yang memilih high cal, nah kita bandingkan aja ya, 780 dengan 220. Ya. Nah, ini coret dulu aja nolnya ya. Tadi aku lupa untuk coret nolnya aja dulu biar lebih gampang. Nolnya aku coret, lalu dibagi dengan 2 ya. 11, 78 bagi 2 adalah 39. 39 banding 11 ya. Kalau yang ditanya full cream dengan high cal, 39 banding 11. Tapi kalau yang ditanya lebih banyak full cream berapa banyak? 28 banding 11 ya dengan yang high cal. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Siswa di sebuah SMP diminta untuk merekam berapa banyak waktu yang mereka habiskan mulai Jumat tengah malam hingga Minggu tengah malam. Iqbal mencatat data dalam tabel di bawah ini. Gunakan tabel untuk soal 5 dan 6 ini ya, maksudnya soal ini. Nah, Iqbal menghabiskan 1/6. Tentukan apakah pernyataan-pernyataan berikut sesuai dengan tabel yang dibuat Iqbal dalam menghabiskan waktunya selama liburan. Iqbal menghabiskan 1/6 waktunya untuk menonton TV. Apakah benar? Nah, sekarang untuk menjawab tahu apa tidaknya benar atau tidaknya, kita jumlah dulu semua waktunya Iqbal ini ya. Kita jumlah dulu. 18 tambah 2 setengah, 20 setengah ya. Nah, gampang ya. Ini 2 setengah sama 9 setengah aku tambah dulu aja ya, biar jadi bulat. Hasilnya adalah 12 ya, 9 setengah tambah 2 setengah. 12 tambah 18, 30. 30 tambah 8, 38. 38 tambah 6, 44. 44 tambah 4, 48. Oke, nah ini adalah jumlah waktunya totalnya. Nah, ditanya apakah Iqbal menghabiskan 1/6 waktunya untuk menonton TV. Nah, yang digunakan untuk menonton TV adalah 6. Nah, dari totalnya 48. Nah, jadi kalau kita bandingkan ya,
Kita bandingkan 6 dengan 48. Nah, ini kalau kita sederhanakan, 6 banding 48, kalau aku sederhanakan, sama-sama aku bagi 6 ya, jadinya adalah 1 dan 8 ya. Jadi apakah 1/6? Bukan ya, ini hasilnya adalah 1/8 ya. Jadi bukan, jadi ini pernyataan yang salah. Iqbal menghabiskan 1/8 waktunya untuk menonton TV, yang benar. Rasio lama menonton TV terhadap lama mengerjakan PR atau soal latihan adalah 3/1. Rasio lama menonton TV dan mengerjakan PR atau soal latihan 3/1. Coba sekarang kita buktikan ya. Ini tadi yang A, ini yang B, aku tulis di sini. Mengerjakan PR dan menonton TV. Nonton TV-nya itu 6 jam, mengerjakan PR itu 2 jam. Kalau kita sederhanakan jadinya sama-sama dibagi 2, 6 bagi 2, 3, 2 bagi 2, 1. Oke, nah yang C, sekarang rekreasi bermain ke rumah teman dan menonton TV menghabiskan sekitar 1/3 dari waktu liburannya. Rekreasi, nih ya, rekreasi bermain ke rumah teman dan menonton TV. Nih ya, 8 tambah 6 tambah 2. 8 tambah 6, 14, tambah 2, 16, banding total 48. Menghabiskan 1/3 dari waktu liburannya. Benar nggak tuh? Nah, kalau disederhanakan, ya betul. Ini sama-sama dibagi 16 ya. Ini 1, ini 3. 1/3. Betul sekali. Nah, yang D, lama Iqbal mengerjakan PR atau soal latihan hanya 1/5 dari dia menonton TV. Mengerjakan PR atau latihan 2. Banding menonton TV 6 ya. Totalnya 2/6 kalau kita sederhanakan adalah 1/3. Apakah benar? 1/5? Tidak ya. Jawabannya 1/3 ya. Seperti itu. Nah, tidur, makan, dan aktivitas lainnya menghabiskan waktu 12 jam lebih banyak dari total semua aktivitasnya. Tidur 18 tambah makan 2,5 jam tambah aktivitas lainnya 9,5 jam. Kalau ditambah ini adalah 18 tambah 12, 30 ya. Nah, kalau ini 30 berarti aktivitas lainnya kan ini kan 48 totalnya ya. Kalau barusan ini 3 aktivitas ini 30, berarti sisanya kan 18 ya. Nah, tidur, makan, dan aktivitas lainnya menghabiskan waktu 12 jam lebih banyak dari total semua aktivitasnya. Ya, benar ya. Karena ini selisihnya adalah 12. Jadi, 12 jam lebih banyak. Itu betul sekali. Oke, nah berikutnya aku mau mengajarkan cara menyederhanakan sebuah rasio ya. Nah, jadi misalkan seperti ini. Misalkan nah, sekarang ini kalau seperti ini, kita disuruh mencari bagian-bagian yang kosong ini. Gimana caranya? Nah, ini caranya adalah pertama kita harus sederhanakan dulu rasio yang ini. Nah, ini sama-sama aku bisa bagi 4 ya. Jadi, ini 9, ini 2. 2/9. Ya. Nah, sekarang ini 27. 27 kalau kita bagi 9 juga bisa kan? 9 bagi 27 berapa? 27 bagi 9 berapa? 3 kan ya? Nah, maka itu sekarang 3 kita kali dengan 2 untuk dapat di sininya. 2/3 gitu ya. Kalau aku tuh lebih enaknya sih seperti ini. 8 banding 3, 6. Terus sama ini 27 ya. Nah, kalau kita sederhanakan ya. Ini aku tulis di bawahnya aja. Kalau aku sederhanakan ini kan jadinya 2/9 ya. Nah, lalu kalau ini kita mau, ini kan sama-sama, ibaratnya ini sama-sama dibagi
4 ya. Ini sama-sama dibagi 4. Nah, sekarang ini ke sini, kan 9 kali berapa buat jadi 27 dikali 3. Nah, makanya ini juga dikali 3 untuk menyamaratakannya. 2 kali 3 adalah 6. Nah, makanya ini angkanya di sini adalah 6 ya. 6/27 yang ekuivalen atau yang sama dengan rasio ini. 6/27. Nah, bagaimana kalau misalkan angkanya itu 63 ya? Nah, misalkan ini kan rasionya kan 2/9 ya. Nah, sekarang misalkan ditanya 63. Nah, ininya berapa titik-titik ini? Nah, ini titik-titiknya ditaruh di sini. Nah, ini adalah dikali berapa buat jadi 63? Kali 7 kan? Ya udah 2 juga kali 7 buat mencari persamaannya. Jadi 14 ya jawabannya. Jadi di sini adalah 14. Ya. Coba satu soal lagi. Nah, 6/30. Nah, ini kita bisa sederhanakan dengan membaginya dengan 6 juga. Jadi kalau aku bagi 6 bagi 6, 1, 30 bagi 6, 5 ya. Nah, sekarang kalau untuk mencari 25, kita kalikan 5 ya. Ini juga dikali 5 jadinya. 1 kali 5, 5. Jadi ini dapatnya 5 ya. Nah, sekarang kan yang kita pakai rasionya 1/5 aja. Nah, sekarang untuk mencari yang ini, di atasnya 20 berapa? Nah, ini juga 5 ke 20 dikali berapa? Kali 4 ya. Nah, 1 dikali 4 juga untuk mendapat rasionya. Jadi jawabannya 4/20. Nah, caranya begitu untuk menyamakan sebuah rasio ya. Nah, itu aja yang mau aku jelaskan tentang soal rasio perbandingan. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.